Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Statistika Ekonomi Deskriptif Manajemen 22, kami akan mempresentasikan tugas statistika yang berjudul Uang Beredar Miliar Rupiah Uang Kartal tahun 2022. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Anita Fitriahak, yang kedua ada Aulia Nur Suslina, yang ketiga ada Mega, yang keempat ada Muhammad Hanif. Pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, penyajian data, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Yang kedua ada statistik. Statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Penyajian data. Langkah pertama, kita mengumpulkan data. Data di sini menggunakan 36 data dari bulan Januari tahun 2020 sampai Desember tahun 2022. Data yang kami gunakan adalah populasi. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Kategori kelas, jumlah datanya ada 36, X maksimumnya ada 897798,61, X minimumnya ada 607961, range-nya itu 289837,61, panjang kelasnya ada 6,170036908 atau di bawah 7, panjang intervalnya ada 41405,37286 atau 4.100.406. Untuk mencari range itu rumusnya X maksimal kurang X minimum. Jadi 897798,61 dikurang 607961. Itu hasilnya sama dengan 289837,61. Untuk panjang kelas rumusnya itu 1 ditambah 7 kali 3322 X log 8. Jadi 1 tambah 3322 X log 36, 1 tambah 3322 X 1,556, 1 tambah 5,170036908 itu sama dengan 6,170036908 dibulatkan ke atas jadi 7. Dan untuk mencari panjang interval itu rumusnya range dibagi panjang kelas. Jadi 289837,61 dibagi 7. Jadi 4140,5,37286. Frekuensi relatif nilai tengah kelas. Frekuensi relatifnya di sini 11% dan nilai tengah kelasnya itu 628663,5. Untuk frekuensinya 4, total frekuensinya 36, nilai tepi atasnya ada 649366. Untuk keterangannya, frekuensi relatif sama dengan frekuensi bagi total frekuensi. Jadi 4 bagi 36 sama dengan 0,11. Diubah dalam bentuk persen jadi 11%. Untuk nilai tengah kelas itu rumusnya kelas interval bawah ditambah kelas interval atas. Jadi di sini 607961 ditambah 649366 dibagi 2 sama dengan 62866,3,5. Nilai tepi atas dan bawah. Untuk rumusnya tepi bawah atau dalam kurung TB itu A kurang 0,5, tepi atas atau TA sama dengan B tambah 0,5, di mana A adalah batas bawah kelas dan B adalah batas atas kelas. Jadi TB-nya 607960,5 dikurang 0,5 sama dengan 607,960, dan untuk TA itu 6493366,5 ditambah 0,5 sama dengan 649,367. Nilai tepi kelas frekuensi kumulatif kurang dan lebih dari. Untuk nilai tepi kelas itu 607960 ditambah 607961 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 607960,5. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu
jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100%. Jadi 0,36 dikali 100% sama dengan 0%. Frekuensi kumulatif lebih dari itu rumusnya jumlah frekuensi kumulatif dibagi N dikali 100%. Jadi 36 bagi 36 kali 100% sama dengan 100%. Frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Untuk data pertama, frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya, yang pertama frekuensi kumulatifnya 4, frekuensi kumulatif lebih darinya 36. 4 itu dari 0 tambah 4 yaitu 4, dan lebih darinya 36 itu dari 36 kurang 0. Yang kedua itu ada frekuensi kumulatifnya kurang darinya itu ada 9, dan yang lebih darinya ada 32. Yang 9 itu hasil dari 4 tambah 5 itu 9, dan 32 itu dari 36 kurang 4 yaitu 32. Saya akan menjelaskan tentang diagram atau grafik. Yang pertama ada histogram dan poligon. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi yang menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Poligon adalah yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Di sini ada grafik histogram dan poligon, yang dimana hasilnya terdapat dari nilai tepi kelas dan frekuensi. Dan yang kedua ada kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun berbentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Berikut data grafik kurva Ogive. Dan di sini ada kurva Ogive yang dimana hasilnya terdapat dari data interval, nilai tepi kelas, frekuensi lebih dari, dan kurang dari. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran pemuntasan data berkelompok. Di sini ada mean, median, modus. Mean adalah nilai rata-rata suatu data. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan rata-rata, median, modus data berkelompok. Di sini mean dengan hasil 747130,67. Median dengan letak mediannya 18 dan hasil mediannya 750581,17. Dan hasil modus D1-nya 4 dan D2-nya 3. Hasil modusnya 79, 72, 4, 5. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Untuk desil, ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Dan untuk persentil, ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Untuk rumus dari kuartil, I dikali N dibagi 4 sama dengan 1 dikali 36 dibagi 4 sama dengan 9. NK sama dengan L ditambah IXN dibagi 4 dikurang CF dibagi FX dikali CI sama dengan 649.366,5 ditambah 9 dikurang 4 dibagi 5 dikali 41.406 sama dengan 649.366,5 ditambah 41.406 sama dengan 690.772,5. Untuk rumus dari desil sama saja dengan kuartil, bedanya dibagi dengan 10. I dikali D dibagi 10 sama dengan 1 dikali 36 dibagi 10 sama dengan 3,6 sama dengan 607.960,5 ditambah 3,6 dikurang 0 dibagi 4 dikali 41.406 sama dengan 607.960,5 ditambah 0,9 dikali 41.406
sama dengan 607.960,5 ditambah 37.265,4 sama dengan 645.225,9. Untuk rumus dari persentil bedanya dibagi dengan 100. P dikali I dibagi 100 sama dengan 1 dikali 36 dibagi 100 sama dengan 0,36. Sama dengan 607.960,5 ditambah 0,36 dikurang 0 dibagi 4 dikali 41.406 sama dengan 607.960,5 ditambah 0,09 dikali 41.406 sama dengan 607.960,5 ditambah 3.725,54 sama dengan 611.687,4. Ukuran penyebaran data berkelompok. Yang pertama ada range, yang kedua ada deviasi rata-rata, yang ketiga ada variance dan standar deviasi, yang keempat ada ukuran kecondongan, yang kelima ada ukuran keruncingan. Jarak kisaran nilai atau range. Range sama dengan batas atas kelas tinggi diambil batas bawah kelas rendah. Batas atas kelas tingginya adalah 897.802 diambil batas bawah kelas rendah yaitu 607961. Jadi hasilnya adalah 289841. Selanjutnya ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata artinya menggambarkan selisih suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Sebelumnya di sini ada data interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi. Pertama kita mencari F dikali X, yang dimana frekuensi dikali nilai tengah kelas, nilainya 628.663,5 dikali 4, hasilnya 2514.654. Yang kedua kita mencari nilai mutlak X, diambil mu, yaitu 628663,5 diambil 747130,66. Hasilnya 118467,167 dan seterusnya. Ketiga, kita mencari F dikali nilai mutlak X diambil mu yaitu 4 dikali 118467,167 sama dengan 473868,668 dan seterusnya. Dan total hasilnya adalah 17.275.225,664. Seterusnya mencari nilai deviasi rata-rata dengan hasil F dikali nilai mutlak X diambil mu dibagi jumlah semua data, yaitu 17.225.225,664 dibagi 38, yaitu hasilnya 47986,824. Selanjutnya yaitu variance dan standar deviasi, yaitu melihat rata-rata semua nilai dalam kumpulan data dan melihat penilaian yang tepat dari penyebaran data. Pertama, kita mencari X diambil mu kuadrat, yaitu 473868,668 dikuadratkan menjadi 14034477,478, dan seterusnya. Kemudian mencari F dikali X diambil mu kuadrat, yaitu 4 dikali 14034477,478. Hasilnya adalah 56, 13, 79, 09, 94, dan seterusnya. Totalnya menjadi 1666632636648. Cara mencari varian sama dengan S kuadrat sama dengan sigma F, X diambil mu kuadrat per N-1. S kuadrat sama dengan 1666632636648 per 36-1. Jadi hasilnya adalah 4761807532,8. Selanjutnya cara mencari standar deviasi. S sama dengan akar S kuadrat. S sama dengan akar 4761807532,8. Jadi hasilnya adalah 69005,85144. Koefisien kecondongan. Cara mencari koefisien kecondongan yaitu dengan rumus SK sama dengan M diambil MO per A. SK sama dengan 747130,667 diambil 797245,1. Jadi hasilnya adalah min 0,72. SK sama dengan 3 dikali M dikali MD per A. SK sama dengan 3 dikali 747130,667 diambil 7500581,2 per 69005,85144. Jadi hasilnya adalah min 10,351,599 per 69005,85144.
0,8514. Jadi hasilnya adalah min 150,01. Koefisien keruncingan. Cara mencari koefisien keruncingan adalah rata-rata hitung sama dengan sigma FXI per N sama dengan 747130,667. Standar deviasi sama dengan S sama dengan 69005,85144. S pangkat 4 sama dengan 2,26748 dikali 10 pangkat 19. A pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma F X min M pangkat 4 per 0 pangkat min 4 sama dengan 1 per 36 dikali 1,87496 dikali 10 pangkat 21 per 2,26748 dikali 10 pangkat 19. Jadi hasilnya adalah 2,29692 dikali 10 pangkat 38. Jadi A pangkat 4 kurang dari 3. Maka ini adalah kurva Platy-Kurtic. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.